kita katakan bahwa kondisi perempuan hamil atau menyusui itu bisa kita klasifikasi menjadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Pertanyaan itu berbunyi, bagaimana tata cara atau hukum perempuan yang sedang hamil dan menyusui? Bagaimana puasa mereka? Mohon dijelaskan. Para pemirsa dan khususnya penanya yang saya hormati, menjawab pertanyaan ini para ulama fikih, kalau kita buka di dalam buku-buku fikih klasik, memang terjadi ikhtilaf ya. Tetapi secara umum bisa kita katakan bahwa kondisi perempuan hamil atau menyusui itu bisa kita klasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah perempuan hamil dan menyusui di bulan Ramadan, dia takut atas dirinya sendiri. Artinya dia tidak kuat dan tidak kuasa menjalankan puasa di bulan Ramadan karena fisiknya tidak kuat, payah, lemah, dan seterusnya. Sementara janin yang dikandung, anak yang disusui sebenarnya sehat dan tidak ada masalah. Nah, dalam konteks semacam ini, perempuan itu ya karena dirinya tidak kuat menjalankan puasa, boleh diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah dia harus membayar atau mengqadha puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kapan dibayar? Kapan diqadhanya? Diqadhanya itu nanti setelah bulan Ramadan. Yang kedua adalah perempuan hamil atau perempuan menyusui yang takut atas kesehatan dirinya, pada saat yang sama juga mengkhawatirkan kesehatan janin yang dikandung atau anak yang disusuinya. Dalam kondisi yang kedua ini, perempuan hamil dan menyusui juga boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, tapi konsekuensinya dia harus menggantinya atau mengqadhanya sejumlah hari yang dia tinggalkan nanti setelah Ramadan selesai. Artinya di luar bulan Ramadan dia harus mengqadhanya. Lalu ada kelompok yang ketiga, yaitu perempuan hamil dan menyusui, sehat, dia kuat, sebenarnya puasa kuat ya, tapi dia mengkhawatirkan kondisi janin dan atau anak yang dia susui. Khawatir kalau anaknya tidak bisa tumbuh kembang karena tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan ASI yang cukup dari ibunya. Tentu ini berdasarkan pertimbangan dokter atau juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kehamilan sebelumnya, atau berdasarkan dugaan-dugaan kuat ya, karena memang seseorang punya pengalaman dalam hamilnya, dalam menyusuinya. Nah, kalau ada perempuan seperti ini, dia sebenarnya sehat, kuat, tetapi kemudian dia khawatir kalau menjalankan puasa Ramadan maka anaknya akan bermasalah ya. Dalam konteks inilah ulama juga sepakat perempuan diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Setidaknya menjadi 3 pendapat. Pertama, perempuan ini harus mengqadha ya puasa yang dia tinggalkan. Kalau 10 hari tidak puasa, ya nanti diqadha setelah puasa 10 hari. Itu pendapat pertama ya. Lalu pendapat kedua, ada yang mengatakan dia tidak usah mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. Hanya membayar fidyah sejumlah
kepada orang miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau ada 10 hari, ya berarti dia harus memberikan 10 orang makan, ya, 1 mud, ya, kira-kira 3/4 liter, ya, kalau hitungan kita 1 mud itu, ya. Pokoknya makanan secukupnya. 1 hari berarti 1 mud, 2 hari 2 mud, dan begitu seterusnya, tinggal ditambahkan sejumlah hari yang dia tinggalkan. Boleh diberikan, misalnya kalau 10 hari ditinggal, dia tidak puasa selama 10 hari, maka dibagi kepada 10 orang miskin, atau cukup 1 orang miskin tapi ditambahkan 1 mud plus 1 mud plus 1 mud sampai 10 mud, berarti 3/4 liter beras misalnya kali 10 hari. Nah, ini pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga, dan ini yang dipegangi oleh madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'nya Syarah Muhadzab itu menjelaskan perempuan hamil dan menyusui yang sebenarnya sehat, kemudian kuat untuk puasa Ramadan, tapi dia mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatan janin dan anak yang dia susuinya, maka dia harus punya konsekuensi 2 hal. Yang pertama, qadha plus membayar fidyah. Nah, kenapa demikian? Alasan madhab Syafi'i, ya, setidaknya Imam Nawawi menjelaskan, karena sebenarnya perempuan ini tidak bisa dikiaskan kepada orang yang sakit atau orang yang lemah. Dia sehat, bugar, ya. Nah, jadi rukhsahnya bukan li nafsihi, tapi disebabkan oleh li ghairihi, yaitu anaknya atau janinnya. Maka disinilah konsekuensinya ada 2, yaitu mengqadha plus membayar fidyah. Berapa jumlahnya? Ya sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau 10 hari dia tidak puasa, maka dia harus mengqadha 10 hari plus 10 mud atau 3/4 liter diberikan kepada 1 orang miskin atau dibagi-bagi kepada 10 orang miskin. Nah, itu konsekuensi hukum bagi orang yang hamil dan atau menyusui yang meninggalkan puasa Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.